البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, al-hadisus samanun ba'da khamsimi'ah, 580. Wa anhu, masih apa? Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihi salam najjaron. Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Disebutkan oleh Al-Munawi, Zakaria ini boleh mat, boleh qasr. Mat itu apa? Zakaria. Qasr ini Zakaria. Yang lebih bagus adalah penjelasan Imam Nawawi. Zakaria ini ada 5 qiraah. Yang pertama adalah yang paling pendek, Zakarun. Zakar. Itu kalau dia Arab berarti apa? Zakarun. Tapi kalau dia adalah ajam berarti apa? Zakaro. Jelas beliau ajam, tapi nama ini Arab atau ajam. Boleh Zakarun. Boleh apa? Zakari. Ya-nya itu disukun, Zakari. Boleh apa? Ya-nya ditasydid. Ini yang ketiga berarti ya. Zakaria atau Zakariyun. Yang keempat adalah qasr ini, yang ma'ruf, Zakaria. Yang paling panjang yang kelima yaitu mat, Zakariya'u. Dan semuanya adalah betul. Disebutkan di sini beliau adalah najjar. Najjar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari Al-Misri rahimahullahu taala, najjar itu adalah alladzi yunajjiru wa yanhatul khashab, yaitu yang memahat atau melubangi kayu. Jadi apa? Tukang kayu, ma'ruf. Dan menjual dan memakan hasil dari penjualan tadi. Ini adalah najjar. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kashful Mushkil, manakala tugas para nabi itu adalah berdakwah di jalan Allah dan mereka dalam tugasnya itu tidak meminta-minta pada orang lain, dan dalilnya banyak tentang masalah itu. Qul la as'alukum alaihi min ajr, saya tidak minta kepada kalian upah, maka mereka harus untuk berjalan sesuai dengan tradisi. Tradisi manusia adalah perlu makan. Kalau perlu makan sementara tidak minta-minta, lalu gimana? Memang perlu bekerja. Makanya kata Al-Hafidh Ibnul Jauzi, maka para nabi pun bekerja. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh beliau Ibnul Jauzi, ini menunjukkan Ibnul Jauzi kah? Enggak. Untuk yang berikutnya yaitu Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim Syarah Mukhtasar Sahih Muslim, beliau mengatakan al-ihtiraf min sunnatil anbiya. Bekerja itu termasuk sunnahnya para nabi. Di antaranya adalah ini, Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kemudian yang sebelumnya yaitu apa? Nabi Dawud adalah tukang besi. Nabi Muhammad sendiri biasa berniaga, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Nabi mengajarkan untuk berniaga ini dan itu. Demikian pula Rasulullah mencontohkan, mensunahkan untuk bercocok tanam. Dalilnya banyak sekali tentang masalah itu. Barang siapa mendapati besok itu hari kiamat dan di tangannya masih ada satu benih, maka hendaknya dia tanam benih itu. Jadi walaupun besok kiamat, apa yang akan kita harapkan? Nggak apa-apa, cari pahala menanamkan benih. Dan pekerjaan yang lain banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW ini yahlibul halib minal himar, yahlib halib minasyah. Rasulullah biasa juga untuk memerah susu dari kambing. Terkait dengan apa? Peternakan dan sebagainya. Jadi ini adalah sunnah para nabi. Dan disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya al-ihtiraful halal la yanqusu min manasibi ahlil fadl. Pekerjaan yang halal itu tidak mengurangi posisi orang yang utama.
Tayyib. Bahkan apa kata beliau? Bahkan ini menambah derajat orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketawaduan dia. Tayyib. Makanya disebutkan faedahnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya pekerjaan-pekerjaan ini adalah menunjukkan bahwasanya para nabi tidak menyombongkan diri dari bekerja. Berapa banyak orang yang sombong, oh posisi saya gini, gimana saya akan bekerja kasar macam engkau dan sebagainya. Itu kesombongan. Nah, di sini para nabi, bukan hanya satu nabi, para nabi mencontohkan, memberikan contoh untuk apa? Tidak menyombongkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Cuma yang diharamkan adalah pekerjaan yang haram-haram, itu yang diharamkan. Tapi yang halal, maka nabi sendiri banyak yang melakukan itu. Intinya adalah tidak meminta-minta pada orang lain. Dan juga di antara hikmahnya disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah apa? Untuk lizia dari tawadhu, untuk menguatkan ketawadukan. Mau bekerja sebagaimana keumuman manusia bekerja. Tidak menghinakan, tidak merasa oh, orang lain hina, saya tidak layak seperti ini. Para nabi mencontohkan untuk bersikap tawadhu, bekerja sebagaimana layaknya manusia. Kita masih manusia. Berarti dari sini semua nabi mencontohkan untuk tidak meminta-minta. Karena minta-minta memang bukan sunnah para nabi. Tapi itu adalah sunnah siapa? Sunnah para pendeta dan para ulamanya ahli kitab yang suka akaluna lisuhud, memakan makanan-makanan yang haram, suka mengumpulkan harta dan seterusnya itu. Dan faedah-faedah yang lain hampir sama dengan faedah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Intinya adalah apa? Al-ihtiraf, yaitu mau bekerja ketika diperlukan. Cuma apakah bekerja itu wajib? Telah dijelaskan oleh Al-Munawi, ini tidak wajib secara dasarnya. Karena ini amalan duniawi, dia tidak wajib. Tetapi apa? Dia jadi sunnah ketika mencontoh para nabi. Dan dia jadi wajib ketika kita tidak mendapatkan nafkah kecuali dengan cara itu. Makanya beliau mengatakan ada sebagian nabi yang tidak disebutkan sama sekali mereka bekerja. Karena mereka sudah terikat pekerjaan yang besar dengan Allah Ta'ala yang boleh jadi menyebabkan mereka tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Makanya juga dibahas. Tapi Munawi membahasnya bukan dalam hadis yang ini, tapi dalam hadis yang sebelumnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq dulu sebelum beliau jadi Amirul Mukminin, beliau bekerja sebagai niagawan, sebagai pedagang. Kemudian ketika beliau sibuk menjadi Amirul Mukminin tanpa beliau inginkan, bukan karena mencalonkan diri seperti orang-orang zaman sekarang, maka beliau tersibukkan. Karena beliau tahu ini amanah besar untuk mengurusi umat, dari paling besar sampai paling kecil saya akan ditanya oleh Allah. Maka apa? Beliau tidak lagi mampu untuk berniaga. Maka beliau berkata kepada para ashabus syura dan para sahabat yang terkemuka, sekarang kalian menghalangi saya dari bekerja, sementara anak istri saya memerlukan nafkah, maka saya akan mengambil dari Baitul Mal sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan kesukaan, tapi sesuai dengan keperluan. Dan para sahabat setuju itu, karena memang Baitul Mal untuk itu. Rakyat kecil aja mereka mendapatkan dari Baitul Mal, gimana Amirul Mukminin yang sudah susah payah, betul-betul susah payah, bukan main-main, susah payah untuk mengurusi umat tidak mendapatkan dari Baitul Mal, bahkan dia berhak. Karena beliau jadi fakir karena tidak punya pekerjaan. Lebih berhak lagi dari sekian banyak sisi. Maka boleh yang seperti itu. Yaitu apa? Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya bekerja itu tidak lagi wajib ketika dia memerlukan, karena dia sudah sibuk dengan yang lain. Hakikatnya Amirul Mukminin bekerja juga sebenarnya. Sehingga boleh untuk mendapatkan bantuan dari negara seperti itu. Ini bagi orang-orang yang ikhlas bahwasanya menjadi waliul amr itu karena amanah, bukan sebagai bentuk ihtiraf. Orang zaman sekarang menjadikan itu sebagai profesi. Apa profesi Anda? Oh, saya presiden. Atau oh, saya panglima perang. Itu hakikatnya bukan profesi, itu amanah. Amanah untuk menolong umat, bukan sebagai pekerjaan untuk dicari nafkah di situ. Karena itu amalan-amalan yang di zaman dulu itu niatnya adalah mencari pahala Allah, bukan untuk menjadi profesi mencari gaji bulanan. Makanya orang-orang yang terikat uhsiru fi sabilillah, sekarang dia terikat di jalan Allah, dia boleh untuk mendapatkan zakat, boleh untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Karena memang niat dia adalah fi sabilillah, bukan karena bekerja, bukan karena menjadi profesi. Tetap yang namanya profesi adalah yang disebutkan tadi, perniagaan atau peternakan atau pertanian dan yang semacam itu.
Taib. Dan dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam Faidul Qadir bahwasanya ini menunjukkan keutamaan nijarah, keutamaan untuk bertukang, tukang kayu macam itu. Dan kata beliau juga keutamaan tijarah, perniagaan. Karena Nabi Zakaria dohirnya bukan sekedar buat ini buat itu lalu diam di rumah, tapi apa, diniagakan. Taib. Manakala Nabi mencontohkan itu, Nabi Zakaria, dan Rasulullah menyetujui itu, menunjukkan ini keutamaan perniagaan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Tayyib.